Saya masih kecil, mata batin saya ini terbuka. Jadi saya itu bisa melihat yang namanya dunia lain. Jadi saya sering banyak melihat sosok-sosok yang aneh. Saya pernah melihat ada sosok yang memakai baju putih, rambutnya panjang sampai ke tanah menutupi mukanya. Saya juga bisa melihat ada tangan yang masuk ke dalam rumah. Saya juga bisa melihat ada sesosok kakek-kakek yang nempel di dinding. Dan waktu itu kalau saya sakit, saya merasa ada suatu benda yang besar yang menindih badan saya. Shalom, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Pendeta Susanti. Saya ingin menyaksikan bagaimana kisah pertobatan saya dan keluarga saya sejak saya masih kecil. Zaman dulu, ayah saya dan ibu saya, mereka belum bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka sudah menjadi orang Kristen, tapi hanya sekedar Kristen KTP lah waktu itu. Nah, ayah saya ini, dia salah satu orang yang memegang kuasa-kuasa kegelapan. Nah, waktu itu ketika saya masih dalam kandungan, ketika saya masih belum lahir, dia suka beradu ilmu dengan sesama temannya juga yang punya pegang kuasa-kuasa kegelapan seperti itu. Nah, singkat cerita, pada waktu ibu saya akan melahirkan saya, ini menurut cerita dari papa saya, pokoknya waktu itu juga di kampung kami itu masih gelap, masih banyak hutan-hutannya begitu. Nah, di belakang rumah saya itu ada pohon salak, banyak pohon salak ya. Jadi waktu itu waktu tengah malam ibu saya menjerit-menjerit kesakitan. Karena apa, saudara? Karena gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan itu yang ternyata itu adalah orang sekampung dengan kami, dan jarak rumahnya juga cukup dekat dengan rumah kami. Ternyata itu adalah kiriman kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba-coba untuk mengganggu mama saya yang lagi mengandung saya. Nah, itu sudah hamil besar, itu udah mau melahirkan. Dan waktu itu papa saya juga, dia masih pegang-pegang kuasa-kuasa kegelapan, dan dia juga melawan dengan ilmunya waktu itu. Dan orang itu yang mengirim kuasa kegelapan kepada keluarga kami, sehingga ceritanya mereka kalah, papa saya yang menang. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan keluarga saya. Saya bisa lahir dengan selamat, dengan normal, dan ketika waktu itu saya berumur kira-kira 8 atau 9 tahun. Nah, waktu itu keluarga kami itu ada yang ngajak pergi ke gereja giliran Pantekosta. Nah, waktu itu ada beberapa tetangga-tetangga juga yang ikut pergi ke sana. Nah, waktu itu keluarga saya pun sering ikut. Nah, ternyata disitulah gerbang pertobatan keluarga kami. Dan itu adalah jalan masuk kami sekeluarga bertobat, saudara. Nah, jadi saya dan keluarga saya waktu itu ikut di gereja itu. Nah, ada juga kami ikut persekutuan doa. Nah, dan di dalam persekutuan doa itu, saudara, waktu itu saya merasakan api Pantekosta zaman dahulu itu memang luar biasa. Saya waktu itu anak kecil, kira-kira 8 tahun, saya sudah bisa merasakan hadirat Tuhan, hadir. Dan ketika ada seorang hamba Tuhan juga yang mendoakan saya waktu itu, hamba Tuhan tumpang tanpa saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah persekutuan doa waktu itu. Nah, saudara, waktu itu saya dan keluarga saya sudah ikut-ikut gereja Pantekosta, tetapi kami semua masih tercatat di dalam aliran Protestan. Nah, waktu itu ketika kami sekeluarga ketahuan keluarga kami ikut aliran Pentakosta, nah kami dikeluarkan, kami disuruh memilih, kami ikut ajaran Pentakosta ataukah kami tetap di aliran yang lama. Nah, keluarga kami sudah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi, keluarga kami memutuskan untuk keluar dari aliran yang lama dan kami ikut dengan aliran yang baru. Dan tidak hanya sampai di situ saja, saudara. Pada waktu kira-kira saya kelas 3 SD, memang ketika itu sejak saya masih kecil, karena ayah saya itu sering pegang kuasa-kuasa kegelapan, jadi waktu itu anak itu baru saya ini anak yang sulung. Nah, waktu itu saya itu sering melihat yang namanya setan. Jadi alam roh saya itu terbuka ketika saya itu masih kecil. Dan waktu itu ada banyak hal yang saya sering lihat. Contohnya, ketika waktu itu saya pulang dari bermain bersama dengan teman saya, mungkin kira-kira sekitar pukul 6 sore, waktu itu kan waktu tahun 90-an itu, saudara, masih belum ada listrik masuk di kampung kami. Sudah ada tetapi hanya 1-2, dan penerangan itu terbatas sekali, dan sekelilingnya itu pohon-pohon, ada juga ilalang. Nah, waktu itu dari rumah teman saya menuju ke rumah saya itu gelap sekali. Nah, di situ ternyata waktu itu ayah saya itu memelihara yang namanya bunga melati. Nah, di rimbunan bunga melati itu, waktu itu saya melihat ada sebuah sosok
dia memakai baju putih dan rambutnya itu panjang sampai ke tanah, dia menutupi mukanya sampai ke tanah. Nah, saudara, waktu itu kalau saya melihat seperti sosok seperti itu, perasaan saya nggak lari, saya hanya terdiam, saya lihat kayak gini. Nah, hanya lihat aja kayak gitu, lalu saya jalan. Nah, saat itu ketika saya tiba di rumah, ketika saya habis melihat itu, nah malamnya mau tidur, nah badan saya mulai panas, demam, sakit saudara saya. Dan itu banyak kali saya melihat, ketika saya masih kecil itu banyak kali saya melihat hantu-hantu. Dan ketika waktu saya mau sakit, saudara, saya melihat di dinding kamar saya itu ada sesosok kayak seorang kakek, kayak itu dia lagi duduk bersila, tangannya seperti ini, dan rambutnya tuh di konderan tinggi, dan dia berjanggut panjang, dan saya melihat ada sebuah sosok itu di dinding saya. Nah, waktu itu saya berteriak-teriak kepada papa saya, dan papa saya ambil sapu lidi lalu dia pukul-pukul dinding itu, dan bayangan itu hilang, saudara. Tidak hanya sampai di situ saja, banyak juga saya melihat hal-hal yang aneh-aneh, seolah-olah mata batin ini terbuka. Dan kalau ketika saya mau sakit, saudara, saya merasakan ada seperti batu besar atau ada seperti benda besar itu menindih saya, dan saya merasakan saya itu kayak mau jatuh dari ketinggian, kayak ditimpa sebuah batu besar atau kayak ditimpa bangunan besar yang itu akan mencelakakan saya. Dan itu saya alami, saudara, waktu orang tua saya belum melepaskan apa yang dipegangnya selama itu. Nah, suatu saat ketika ada suatu momen ketika saya pergi bermain ke rumah teman saya. Nah, waktu itu saya pulang kira-kira pukul 6:30 malam. Nah, ketika itu 6:30 malam saya pulang, dan saya balik lagi ke rumah teman saya. Karena apa? Karena gelang saya ketinggalan sama dia. Nah, saya pergi mau ambil gelang saya. Waktu itu ketika saya pulang dari rumah teman saya, nah ini rumah teman saya itu kayak di atas, nah rumah saya itu di bawah. Nah, saya mau turun ke rumah, itu gelap gulita, nggak ada lampu. Nah, tiba-tiba saya mendengar ada sesosok orang yang menakut-nakuti saya. Dan waktu saya lari terbirit-birit dari atas, dan saya lari saking kencangnya, saya jatuh di depan rumah saya, dan kaki saya itu tertindih sama badan saya, nggak tahu juga, saya lupa kayak gimana, dan akhirnya kaki saya itu patah. Memang patah saking kencangnya saya lari. Nah, jadi waktu itu, saudara, ketika kaki saya ini patah, orang tua saya itu dia membawa saya ke seorang bapak yang katanya bapak ini bisa mengobatinya. Dan saya berpikir ketika papa saya membawa saya ke orang itu, mungkin orang itu akan mengurut kaki saya. Nyatanya tidak, saudara. Yang ketika papa saya membawa saya kepada bapak itu, ternyata dia hanya mengelus kaki saya, dan dia makan jahe, dan kemudian saya disembur. Kaki saya disembur. Nah, saya dan mama saya juga agak aneh. Nah, loh, ini kan anak ini kakinya patah, kenapa hanya disembur? Nah, kemudian, tapi ya kami nurut-nurut aja waktu itu. Waktu itu kaki saya disembur dan ditampal dengan daun-daunan di sepanjang kaki saya itu, kaki kiri saya. Oke, setelah itu nah, kami pulang. Kebetulan rumahnya juga nggak terlalu jauh dari rumah kami. Kemudian saya dibawa pulang ke rumah. Nah, sepanjang malam kira-kira beberapa hari saya di rumah tidak ada perubahan, saudara. Tetapi setiap malam saya merasakan sakit yang luar biasa akibat patahan di kaki saya itu. Nah, dan waktu itu, saudara, saya walaupun saya masih kecil, tetapi karena kami sudah ikut-ikut persekutuan doa, waktu itu saya hanya bisa berseru kepada Tuhan, dan saya hanya katakan terima kasih Tuhan. Saya hanya berkata seperti itu, terima kasih Tuhan. Kalau sudah mulai sakit saya bilang terima kasih Tuhan. Hanya itu yang saya ucapkan. Nah, dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Di hari yang ketiga, seorang gembala dari gereja yang kami ikuti itu, Bapak ini, dia datang bersama dengan timnya, lalu dia melihat keadaan saya. Karena waktu itu ada tetangga kami yang melapor kepada Bapak Gembala ini. Namanya Bapak Pendeta Tony Lukas Lengkong. Nah, jadi Bapak Pendeta ini, dia tergerak hatinya, lalu dia datang menjenguk, membesuk kami. Dan dia datang, dia melihat keadaan saya waktu itu, dan dia mendoakan saya. Dan tidak hanya mendoakan saya, saudara, tetapi pada waktu itu yang dia lakukan adalah dia membawa saya ke rumah sakit. Karena waktu itu memang untuk berobat pun kami tidak punya biaya sama sekali, tetapi semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan mengirim orang untuk menolong kami. Waktu itu Bapak Pendeta dan timnya ini membawa saya ke rumah sakit, karena waktu itu dia
Dia melihat kondisi saya seperti itu dan saya dibawa ke rumah sakit. Dan seluruh biaya ditanggung olehnya. Dan pada waktu itu saya dibawa ke rumah sakit waktu dulu namanya Rumah Sakit Gunung Wenang, saya dibawa ke situ dan langsung saya dibedah di situ, langsung dibawa ke unit gawat darurat, langsung kaki saya dibersihkan, dikeluarkan itu semua yang nempel-nempel itu dikeluarkan, dibuang. Dan saudara, kaki saya itu muncul gelembung-gelembung kayak melepuh karena udah panas, udah 3 hari itu dibungkus sama daun-daun itu, udah panas, sekujur kaki saya dibungkus itu keluar gelembung-gelembung. Dan waktu itu tim medis langsung membersihkan, mereka gunting itu semua kulit-kulit yang melepuh itu. Wah, sakitnya minta ampun. Dibersihkan, dikasih obat. Nah, selanjutnya kaki saya itu dispalek karena kan tulang saya patah, langsung dispalek. Nah, waktu itu kira-kira 3 bulan saya tidak bisa berjalan. Saya hanya kalau saya mau kemana, mau makan, saya disuapin, saya mau buang air, dia harus dibantu oleh orang tua saya. Dan waktu itu dokter berkata bahwa saya sudah tidak bisa melakukan aktivitas yang berat seperti lari-lari, lompat-lompat, karena kaki saya itu patah. Dan saya bersyukur setiap sore ketika tulang saya mulai membaik, sebelum spalaknya dibuka, mama saya selalu mengajar saya berjalan. Pelan-pelan dia tuntun saya supaya saya tidak berjalan dengan pincang, supaya kaki saya ini bisa berjalan dengan normal. Beberapa bulan kaki saya dispalek, mungkin kira-kira 3 bulan kaki saya di gips. Jadi saya berjalan itu memakai tongkat. Waktu saya ke sekolah juga saya memakai tongkat, harus ada bantuan tongkat. Papa saya membuatkan tongkat dari kayu, jadi saya ke sekolah itu memakai tongkat. Dan setelah 3 bulan berlalu, kami ke dokter lagi dan dokter memotong gips itu dan saya bisa berjalan dengan normal kembali. Saya tidak pincang, kaki saya bisa berjalan, tulang saya kembali. Dan waktu itu orang tua saya menyerahkan diri mereka secara total kepada Tuhan. Dan mereka dibaptis, mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis, mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu itu, saudara, mata batin saya seperti ditutup. Ketika kami sekeluarga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan orang tua saya menyerahkan diri mereka untuk dibaptis, melepaskan hal-hal yang mereka pegang selama ini. Jadi waktu itu mereka mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan disitulah pemulihan terjadi. Sejak saat itu, saudara, saya tidak pernah lagi melihat yang namanya setan. Setan-setan itu tidak pernah tidak mengganggu saya lagi. Saya sudah tidak melihat sosok ini, sosok itu. Mata saya itu ditutup. Saya mengalami pemulihan. Saya juga tidak pernah lagi mengalami ketika saya sakit, mengalami sesuatu benda yang besar ditindih, sudah tidak pernah. Karena apa? Kami semua sudah mengalami pertobatan, kami sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan itulah, saudara, kisah kami, kisah pertobatan kami. Ketika kami mulai masuk di dalam pertobatan, Tuhan Yesus memberkati keluarga saya. Walaupun saat itu keluarga kami masih miskin, tetapi papa saya mendapat pekerjaan yang baru. Mama saya juga bisa bekerja juga, walaupun bekerja sebagai buruh, tetapi itu bisa mencukupkan apa yang jadi kebutuhan kami. Walaupun dokter sudah memvonis kaki saya tidak boleh lari-lari lagi, tidak boleh lompat-lompat lagi. Waktu itu saya juga di gereja melayani sebagai penari rebana. Dan kalau menjadi penari itu bisa lompat-lompat, gerak ke sana kemari, tetapi kaki saya sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Dan semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan yang membawa kami dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Kami sekeluarga dipulihkan dan kami sekeluarga dimenangkan di dalam Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.